guru nih. Mana guru-guru nih? Ya, sekarang K13 ya. Yang disempurnakan katanya. Berarti sebelumnya kan tidak sempurna. Ya Pak Abu Iman, Abu Aisyah ya. Nanti akan ada lagi perubahan-perubahan. Kenapa? Karena manusia di saat menyusun hukum-hukum, aturan-aturan berdasarkan rasa dan rasionya. Apakah rasional atau tidak? Apakah sesuai dengan HAM atau tidak? Kan itu pertimbangannya. Sehingga apa terjadi? Ketika berbeda zaman, berpindah zaman, maka berbeda juga. Makanya kita jangan heran kita melihat adanya revisi, adanya perbaikan, adanya reshuffle. Reshuffle kan ke orangnya. Undang-undangnya itu ada namanya undang-undang, ada yang di amandemen, ada pun yang lainnya. Tapi ingat, dan harus kita ketahui, kalau hukum Allah Subhanahu wa taala dari sejak Allah turunkan sampai nanti hari kiamat, Allah tidak akan pernah merubah. Manusia boleh berubah, zaman boleh berubah, tapi hukum tidak berubah. Kenapa? Karena Allah lah yang menentukan hukum tersebut. Karena Allah lah yang menciptakan manusia, maka Allah Maha tahu dan apa yang dibutuhkan manusia, apa kelemahan manusia. Maka untuk mengatur itu ada hukum-hukumnya. Termasuk tadi hukum perdata, pidana, qisas dan yang lainnya. Orang mengira ketika qisas itu melanggar HAM. Apa tuh HAM? Hak asasi manusia. Dalam Islam ketika orang membunuh maka hukumnya dibunuh. Kata orang-orang yang memperjuangkan HAM, mereka berteriak, "Oh, ini melanggar HAM, ini melanggar HAM." Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Walakum fil qisasi hayatun." Bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan bagi yang lain. Ketika ada orang membunuh di penjara, bisa jadi di penjara yang membunuh lagi, betul tidak? Betul ya? Ketika habis masa tahanannya, masa hukumannya, keluar yang bunuh lagi, tidak ada jaminan. Kenapa? Karena pembunuhan itulah virus. Ketika dia membunuh A, keluarganya kan terpancing, dia ikut membunuh juga. Akhirnya virus menyebar kemana-mana, saling membunuh satu dengan yang lain. Namun ketika diterapkan hukum Islam, qisas, hukumnya dibunuh. Dia dibunuh, habis perkara. Habis perkara. Minimal minimalisir keinginan orang membunuh lagi. Sebab apa? Niat orang kan ketika ada yang membunuh, ketika dia membunuh, wah, enggak usah nanti saya dikisos. Akhirnya kan dia mengurung niatnya untuk membunuh. Kenapa? Tahu hukumannya apa? Hukumannya dibunuh kembali. Namun ketika tidak ditegakkan hukum itu, hanya diapakan? Di penjara. Ntar coba di penjara. Di penjara kan kasih makan. Ya. Banyak orang-orang juga yang tidak punya pekerjaan agar dimasukkan penjara, agar dia bisa makan di penjara. Dan ada hal seperti itu. Nah, itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum tersebut agar kita menegakkan. Tetapi jangan salah paham dalam menegakkan hukum ini. Ketika kita dalam suatu negara dan ditugaskan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ingat yang menegakkan itu adalah pemerintah. Ketika pemerintah kita tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu sepenuhnya, ingat hukum Allah itu kan banyak. Tidak hanya dalam qisas saja, ada juga dalam ibadah, ada muamalah, nanti juga ada lagi dalam hal ini yang kelima itu dalam syariat-syariat ini. Bukan hanya dalam qisas ini saja. Nah, disinilah banyak orang yang salah kaprah dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meyakini hanya hukum Allah hanya pada poin yang keempat saja ini. Nah, ketika pemerintah tidak menegakkannya, maka dengan serta-merta dia mengatakan kafir. Pemerintah siapa? Kafir. Nah, kalau sudah tertancap di otaknya itu kafir, maka dia akan menghalalkan boleh membunuh pemerintah. Maka muncullah pikiran teroris, pembunuhan, bom bunuh diri. Dari kapan? Dari dulu sudah ada itu.
Sekarang itu hanya bagian kecil yang terjadi. Kan baru-baru ini ada di gereja apa namanya? Anak nggak apa namanya? Katedral ya, di Makassar. Siapa yang tercorong di sini? Islam dan umat Islam. Padahal Islam bukan teroris. Yang teroris bukanlah Islam. Teroris. Islam. Jangan gabungkan minyak dengan air. Dia tidak akan pernah bisa bergabung. Jangan gabungkan minyak dengan air. Islam beda, terus beda. Sebab kalau kita mau mempelajari Islam lebih dalam, misalnya dari Al-Quran Al-Karim, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada perintah membunuh di situ. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahim." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Jelas ayatnya. Allah melarang apa? Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Kenapa? Innallaha bikum rahim. Sungguhnya Allah itu dengan kalian sangat penyayang. Jadi Allah ini sangat cinta kepada fisik kita dan kepada hamba-hambanya. Dan janganlah kita sudah Allah cinta kepada kita, kok kita malah membunuh diri kita sendiri. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW dalam peperangan, ketika beliau perang pun beliau memberikan aturan-aturan. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak. Luar biasa indahnya Islam. Dalam perang pun masih tidak boleh membunuh, kecuali yang berhadapan dengan kita di medan perang, itulah yang harus kita bunuh. Selebihnya tidak boleh. Itulah Islam dan itulah indahnya Islam. Nah, ketika ada yang mengatakan bahwa Islam teroris, berarti dia belum mengenal Islam atau ingin mencoreng keindahan Islam itu sendiri. Dan ketika ada orang yang mengaitkan Islam dengan teroris, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Atau mungkin dia itu orang yang berfatwa dengan hawa nafsu, atau dia mungkin jahil dengan Islam itu sendiri. Kenapa? Islam bukan teroris, yang teroris bukanlah Islam. Dan Nabi SAW diutus ke muka bumi ini apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau dalam diutus ke muka bumi ini melainkan untuk sebagai rahmatan lil alamin. Apa artinya itu? Sebagai rahmat untuk alam semesta, memberikan kedamaian, memberikan perdamaian, memberikan kesejahteraan kepada setiap umat ini. Dan setiap orang yang walaupun mungkin dia fanatik dengan agamanya, namun ketika dia mengenal Islam, maka dia akan simpati. Dia akan simpati. Sebagai contoh, ketika awal-awal Islam misalnya, Raja An-Najasyi ketika mendengar Islam diutus dan Nabi SAW membawa ajaran-ajaran yang begitu mulia, dia pun langsung simpatik. Walaupun di awal-awal beliau masuk Islam, belum masuk Islam, di akhirnya beliau masuk Islam karena beliau simpatik dengan ajaran Islam. Makanya Islam itu ketika orang mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, dengan akhlaknya, akidahnya, muamalahnya, maka maka orang-orang itu akan tertegun dengan dia. Orang akan tertegun dengan dia. Nah, dalam hal ini, dalam hal hukum pidana, perdata dan qisas ini, Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan bukan hanya dalam agama Islam, tapi juga pada orang-orang sebelum kita. Di kitab At-Taurat, juga Injil juga Allah menerapkan itu. Cuman mereka, kalau orang Yahudi faham tentang Alkitab mereka, tapi mereka tidak mau menerapkannya. Nah, orang-orang Nasara semangat dalam mengamalkan agama mereka, namun mereka tidak membaca kitab mereka. Makanya kita tahu kenapa muncul kitab-kitab banyak di kitab-kitab An-Nasara itu. Ada banyak kitab katanya. Kenapa? Karena mereka tidak menghafal dan tidak paham kitab mereka, sehingga orang pun dengan mudahnya menambahkan dan mengurangkan. Termasuk juga para ulama-ulama mereka. Sehingga orang-orang awamnya nggak tahu apakah ini bagian dari kitabnya atau tidak. Yang penting itu katanya yang dikatakan ulama-ulama mereka, rahibnya mereka. Nah, Islam datang memberikan kedamaian. Nah, ketika ada orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, maka harus dihukum. Itu bagian dari ketika dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia dihukum dan menerima hukum tersebut, itu bagian dari
taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita pezina. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, inni zanaitu. Wahai Nabi, sungguh aku telah berzina. Nabi tidak menghiraukan. Nabi tidak menghiraukannya. Pergi kamu, katanya. Kenapa? Inilah Islam yang sungguhnya, menanamkan praduga tak bersalah. Ya, ini Islam. Apa namanya? Praduga tak bersalah. Walaupun dia yang mengaku sendiri, padahal dia pelakunya, tapi apa yang kita tanamkan dahulu? Praduga tak bersalah. Jangan suudzon. Harus husnuzon. Nabi mengusirnya. Datang yang kedua. Ya Rasulullah, ini qad zanait. Nabi balik bertanya lagi. Kamu gila enggak, katanya? Memastikan dulu apakah otaknya masih rasional atau tidak. Dan itu juga bagian dari Islam. Jadi sebelum orang itu diperiksa, harus diperiksa apa itu? Apakah dia sehat jasmani rohani? Jangan-jangan dia stres. Tapi katanya akhir-akhir ini banyak orang gila, katanya. Banyak orang-orang gila. Ketiga kalinya, ketika dia mengatakan, dia meyakinkan dirinya bahwa dia telah berzina, Nabi mengatakan, datang setelah kamu nanti sudah melahirkan anakmu. Setelah dalam waktu yang lama, datanglah orang ini dengan anaknya. Ya Rasulullah, berikan, tegakkan kepadaku hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini anak saya sudah lahir. Kata Nabi, datang nanti kalau anakmu sudah bisa makan sendiri. Akhirnya berikutnya datang dan membawa anaknya dan roti di tangan anaknya. Apa itu artinya? Artinya bahwasanya anaknya sudah bisa makan sendiri. Akhirnya pun anaknya diamankan agar dia tidak melihat ibunya. Dia pun dihukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika orang ini sudah dihukum dan meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad taubatan. Sesungguhnya dia telah bertobat dengan taubat yang sesungguhnya. Dan taubatnya itu, kalau seandainya diberikan diletakkan di lautan, maka lautan akan rasanya itu akan menyamakan semuanya. Artinya begitu besar taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ketika dia menerima hukum Allah Subhanahu wa taala, maka itu dia bentuk taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabatnya, dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga diperhatikan, kalau ada orang yang berbuat maksiat, maka simpanlah itu, jangan dipublikasikan sampai orang tahu. Biarlah dia yang tahu dan minta segera kepada Allah untuk mengampuni. Segera minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diumumkan. Sekarang malah dia pamer maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afin ila mujahid. Mujahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat sembunyi-sembunyi, kemudian dia umumkan terang-terangan, maka itu ketika dia bertobat, Allah akan mempersulit taubatnya. Kenapa? Karena dia terang-terangan. Kalau seandainya dia bertobat, dia berbuat maksiat, kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menerima taubatnya. Jadi di ayat yang kita baca tadi ini, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya hukum itu ditegakkan. Kenapa? Ketika jiwa dengan jiwa. Artinya ketika ada jiwa yang hilang, maka harus jiwa juga yang hilang. Kemudian al-wal ain bil ain. Ketika ada orang yang mencokel mata orang, maka apa hukumnya? Dicokel matanya lagi. Kemudian wal unsa bil unsa. Dan juga hidung dengan hidung. Ketika ada orang yang mukul hidung orang, maka dipukul juga dengan hidungnya. Itu namanya qisas. Hukuman yang sama, setimpal. Orang mencuri dia apakan? Ada kadarnya. Kalau mencuri potong tangannya. Bayangkan kalau orang mencuri potong tangannya.
maka dia ketika ini mencuri lagi akan mikir kembali, akan mikir, kalau saya mencuri lagi ini hilang tangan saya. Jadi akhirnya dia nggak mencuri lagi. Tapi kalau hanya di penjara saja, apa yang terjadi? Kali cuma di penjara, curi lagi, di penjara dia mencuri, di penjara dia mencuri. Kemudian wasin, kuping dengan kuping, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Hilang gigi satu misalnya, dipukul atau dipukul gigi satu, apa kisahnya? Dihilangkan gigi satunya. Itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang zalimun, orang-orang yang zalim. Baik, yang kelima, yang terakhir. 5. Tashri, penetapan hukum adalah milik Allah semata. Allah berfirman yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagimu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Asy-Syura ayat 13. Allah menolak orang-orang musyrik yang memberikan hak penetapan hukum kepada selain Allah. Allah berfirman yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Asy-Syura ayat 21. Nah, yang kelima ini maksudnya adalah bahwasannya di saat kita mensyariatkan sesuatu itu bukanlah milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini mengatakan halal, haram, mubah, apalagi sunnah, makruh, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah Allah yang yang menentukannya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada orang mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, maka kita harus tanyakan mana dalilnya. Kenapa ini halal? Kenapa ini haram? Ketika ada orang, siapa dia, mau dia ustaz, kiai, tuan guru, ketika dia boleh dilaksanakan, maka apa pertanyaannya? Mintalah dalilnya. Apakah ada firman Allah Subhanahu wa taala atau dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia mengatakan menurut saya, maka dalam hal syariat tidak boleh kita katakan apa tadi? Menurut saya. Menurut saya. Ya begini logikanya. Ketika antum sakit misalnya, sakit, kemudian antum pergi ke dokter. Oleh dokter antum dikasih obat dengan kadarnya itu minum 3 kali sehari. Dokter yang mengatakan demikian. Kemudian antum ketemu dengan orang lain, dia bukan dokter, mungkin dia paham tentang ilmu kedokteran. Dia mengatakan, menurut saya antum itu minumnya 4 kali sehari. Antum pilih yang mana dan percaya yang mana? Dokter apa dia? Ya, dokter. Kenapa dokter? Karena dia memang sudah ditugaskan legal, formal untuk memberikan obat kepada pasien. Nah, kalau demikian hatinya kita kepada setan kita juga, maka begitu juga dalam beragama ini. Ketika Allah mengatakan ibadah sekian, ada waktunya, ada jumlahnya, ada kadarnya dan segala macamnya itu, tiba-tiba ada orang mengatakan menurut saya itu boleh, enggak apa-apa. Semua orang mengatakan boleh. Antum percaya mana? Ini atau itu? Makanya sebagai orang muslim sejati mengatakan kalau itu haknya Allah, maka katakan inilah dalilnya. Inilah firman Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya walaupun orang mengatakan semuanya boleh, tapi ingat patokan kita bukan semua orang yang melaksanakan itu. Tapi patokan kita apa itu? Ada firman Allah, ada tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Baik, ringkasannya. Kesimpulan, setiap umat Islam wajib menjadikan kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ya, ini kesimpulan yang pertama ya. Jadi setiap kita sebagai orang mengaku sebagai umat Islam dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka harus berhukum dengan hukum Allah. Dan yang kedua apa? Dengan sunnah as-sahihah.
dengan sunnah yang benar. Lanjut. Terus Tiap umat Islam wajib menjadikan kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih sebagai hakim penentu hukum, merujuk kepada keduanya manakala sedang berselisih dalam segala hal sebagai realisasi dari firman Allah yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Al-Maidah ayat 49. nah lanjut. Terus Juga penerapan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selama para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih apa yang diturunkan oleh Allah, niscaya kesengsaraan akan ditimpakan di tengah-tengah mereka. inilah ancaman di saat para pemimpin ketika mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan memilah dan memilih, oh ini tidak boleh, oh ini boleh, padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memilah dan memilih. Apa yang terjadi? Allah akan menurunkan kepada mereka apa? Bencana dan bencana. Dan kita melihat faktanya demikian. Ketika kita sudah mulai meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang kekeringan, petani menjerit, harga naik dan segala macamnya itu. Padahal kalau kita mau bandingkan negara kita dengan negara Saudi misalnya, itu sumber daya alam kita luar biasa, semuanya ada, daratnya, lautnya, udaranya luar biasa. Tapi kenapa kita nggak kaya? Dan mereka kaya, mereka cuma ada minyak saja. Kita minyak ada, kita masya Allah, kita tanam padi tapi impor padinya. Kita tanam kedelai tapi kita impor kedelai. Lautan kita luas tapi kita impor garam. Apa yang salah di sini? Kenapa? Karena kita tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Umat Islam wajib membatalkan hukum-hukum perundang-undangan asing yang ada di negaranya, seperti undang-undang Prancis, Inggris dan lainnya yang bertentangan dengan hukum Islam. Hendaknya umat Islam tidak lari ke mahkamah yang berlandaskan undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Hendaknya mereka mengajukan perkaranya kepada orang yang dipercaya dari kalangan ahli ilmu, sehingga perkaranya diputuskan secara Islam, dan itulah yang lebih baik bagi mereka. Sebab Islam menyadarkan mereka, memberikan keadilan di antara mereka, efisien dalam hal uang dan waktu, tidak seperti peradilan buatan manusia yang menghabiskan materi secara sia-sia. Belum lagi azab dan siksa besar yang bakal diterimanya pada hari kiamat, sebab dia berpaling dari hukum Allah yang adil dan berlindung kepada hukum buatan makhluk yang zalim. Jadi kalau kita kembali lagi mengurutkan permasalahan, kita ambil benang merah. Jadi kalau kita kembali kepada Islam, maka Islam itu adalah indah, mudah, efisien, efektif dan segala macam. Dalam hal pemilihan kepala pemimpin misalnya, lebih efisien mana? Demokrasi atau dengan musyawarah? Musyawarah. Demokrasi bukan bagian dari Islam. Demokrasi ambil dari mana? Dari Yunani. Berapa banyak uang yang dihabiskan kampanye, kemudian pemilihan, untuk bahan pemilihan saja itu kertas suaranya, kemudian kotaknya, kemudian tintanya, petugasnya, itu berapa miliaran itu uang dihabiskan. Coba kalau ada musyawarah misalnya, wa amruhum syura bainahum, Allah berfirman mereka punya urusan bermusyawarah. Ini masuk waktu ada? Ada? Belum. Tentukan 10 orang atau 11 orang bermusyawarah, jadilah pemimpin. Itulah Islam yang sesungguhnya, efisien. Dalam hal beribadah misalnya, dalam berpakaian,
manakah yang lebih simpel pakaiannya, lebih murah pakaiannya? Seorang wanita misalnya yang memakai jubah set dengan kerudungnya, simpel tidak? Simpel. Dibandingkan dengan wanita-wanita yang pakaiannya lain celananya, lain bajunya, lain jilbabnya yang diputar-putar, itu danjanya berapa jam itu? Belum pakaiannya, ya? Lain bedaknya, masya Allah. Susah bukanya kan? Ya, ini jenannya. Coba kalau daster, enak bukanya. Malah. Sangat simpel, murah meriah. Dalam hal beribadah misalnya, ketika antum melaksanakan hal-hal yang sunnah, masalah indah. Tapi kalau antum melaksanakan hal-hal yang Nabi tidak pernah ajarkannya, belum biayanya, belum tempatnya, belum segala macam, susah melaksanakan ibadah. Sehingga ada orang-orang ketika tidak mau menyumbang untuk ibadah tertentu, misalnya dikatakan oh ini anti ibadah, oh ini tidak cinta Nabi. Padahal kita ingin melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melaksanakan sunnah itu efisien. Artinya apa? Melaksanakan Islam yang sungguh itu sangat efisien, murah meriah, dan tenang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin ibadah itu dimodifikasi dan semakin hukum tidak ditegakkan, maka kita akan menemukan kesulitan baik dalam dunia kita atau akhirat kita. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala. Jangan adzan dulu. Oh, 3 menit lagi. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Nah, mau tanya, saat ini lagi ramai di salah satu media sosial. Bagaimana hukum mubahalah antara muslim dengan muslim? bagaimana hukum mubahalah muslim dengan muslim? Sebelum kita ke hukumnya, atau tahu nggak apa itu mubahalah? Tahu nggak artinya mubahalah? Apa itu mubahalah? Ya? Sumpah apa itu? Sumpah pocong? Atau sumpah apa? Apa itu mubahalah? Nah, sumpah. Antum bisa lihat di surat Ali Imran ayat 61. Ada yang bawa Al-Quran? Anda bawa Al-Quran? Ayo bawa Al-Quran. Buka Al-Qurannya. Anda bawa Al-Quran? Buka di surat Ali Imran ayat 61. Sudah ketemu? Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusunakum thumma nabtahil mubahalah fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Apa artinya? Mana yang buka? Temu? Siapa yang membantah dalam hal ini menanggung peroleh ini, katakanlah Hamba, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, kami sendiri akan menduga. Kemudian marilah kita bermubahalah, ada laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ya, jadi bahasa kasarnya mubahalah itu artinya apa? Sumpah. Tapi bukan sumpah pocong. Nah, bukan sumpah pocong. Kalau pocong kan jadi pocong nanti. Jadi hukum asal mubahalah itu orang muslim dengan kafir. Muslim dengan kafir. Yang ini mempertahankan kebenarannya. Nah, apa itu mubahalah? Mengajak semua keluarganya, istri-istri, anak-anak semuanya bermubahalah, artinya sumpah. Nanti siapa yang bohong di antara mereka, mereka lah mendapatkan laknat. Mereka lah mendapat laknat. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah boleh enggak kita bermubahalah dengan muslim yang lainnya? Itulah pertanyaannya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang
membolehkannya, ada yang tidak. Tetapi seorang muslim boleh nggak melaknat muslim yang lain walaupun dia bersalah? Boleh tidak? Hukum asalnya kan tidak boleh. Hukum asalnya seorang muslim tidak boleh melaknat muslim yang lainnya. Tapi ketika ini mempertahankan kebenaran yang kebenarannya kan bermahala. Makanya di sana ada ulama membolehkan ketika sama-sama dalam hal-hal sama-sama mempertahankan kebenarannya, dibolehkan. Ini benar, tapi nanti apa akibatnya? Orang tersebut akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala siapa di antara mereka yang terbukti berbohong dalam kurun waktu berikut. Maka mari kita hindari yang namanya mubahalah. Itu sumpah serapah namanya. Kenapa? Karena tidak hanya dialami oleh dia sendiri, tapi juga istri-istrinya, anak-anak, cucu-cucunya. Sebab ketika dia bermubahalah itu dihadirkan semuanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Begitu jawabannya, wallahu ta'ala. Kita adzan dahulu. Betul. Cek sound, cek. Jagain ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Baik, sebelum kita akhiri, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Nah, Masya Allah. Di pondok. Ya. Nah, ya, memang tugas utama sebagai kepala keluarga itu menjaga anak-anaknya dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar."
jagalah diri kalian dan apa sahabat? Wa ahlikum, keluarga kalian dari api neraka. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengetahui bahwasanya di zamannya itu, dan juga mungkin kita di zaman sekarang juga ada, di zamannya itu sudah terpapar dua virus akidah dan virus akhlak di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Virus akidah, kesyirikan, berhala di mana-mana, akhlaknya juga bobrok di zaman itu. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menghindari itu, beliau menempatkan keluarganya di wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi menempatkan anaknya dan istrinya di mana? Di sebuah lembah yang tanpa ada tanda-tanda kehidupan, tanpa ada pepohonan, tanpa ada sumber kehidupan, tidak ada air. Tapi dengan tujuan agar tidak terpapar dua virus akidah dan akhlak ini, akhirnya pun Nabi Ibrahim menempatkan anak dan istrinya di situ. Di mana itu? Yang sekarang yang dikatakan di Ka'bah itu. Agar apa? Agar tidak terpapar dari dua virus. Dan sekarang ini virus itu kan sudah merajalela. Virus akidah dan virus akhlak. Dan sekarang tambah lagi dengan alat-alat smartphone ini masuk ke rumah-rumah kita. Virus-virus itu. Akidah dan virus akhlak. Kalau tidak difilter, di-sharing dengan sebaik-baiknya, maka kita pun terpapar. Nah, sebagai orang tua yang bijak, tentunya akan menjaga anak-anaknya agar tidak terkena virus dari dua virus, akidah dan virus akhlak. Nah, tempat yang paling baik untuk menjaga itu di mana? Di pondok pesantren. Ya, berharap demikian. Kalau dulu Nabi Ibrahim menempatkannya di padang pasir agar terbebas dari segala macam virusnya, sekarang apa itu? Pondok pesantren. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika dari SD, SMP, SMA, pondok pesantren, kemudian dia kuliah. Nah, pertanyaannya itulah, apakah ilmu-ilmu yang dia pelajari di masa-masa pondok itu sudah matang atau tidak? Sudah matang atau tidak? Sehingga dia bisa memilih di mana kuliah, dimanapun dia berada. Artinya dia mampu menjaga akhlaknya dan mampu menjaga akidahnya, tidak terpapar dari akidah-akidah yang lainnya, tidak terjumus dari akhlak-akhlak yang lainnya. Kalau dia mampu menjaga, silakan. Tapi kalau belum mampu, tahan. Sama seperti misalnya di saat kita menanam pohon buah mangga, pohon mangga misalnya. Di saat dia masih kecil, kita apakan pohonnya itu? Kita pagari kan? Kita pagari, kita selami. Apa tujuannya? Agar tidak terkena gangguan orang lain, binatang dan segala macam, sampai ketika dia sudah besar, dilepas nggak buahnya? Dilepas nggak pagarnya? Kita lepas, karena dia sudah kokoh akidahnya, kemudian dia bisa rindang dan dia bisa memberikan buah manis kepada kita. Nah, begitu kepada anak-anak kita ini, kalau memang dia sudah kokoh akidahnya dan akhlaknya bagus dan dia bisa menjaga dirinya, maka silakan dipilihkan tempatnya. Dan tidak semua orang itu harus masuk pesantren. Dan tidak semua orang yang masuk pesantren itu jadi ustaz. Tidak semua. Di sana mungkin dia mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau jadi yang lainnya, silakan. Karena tidak ada keharusan itu, bab surga itu tidak hanya milik ustaz saja. Iya kan? Bayangkan kalau semua jadi ustaz, siapa jadi dokternya? Ya kan? Siapa jadi pengusaha, siapa jadi tukang bangunan? Silakan. Digunakan di mana saja sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut, tapi tanamkan akidah yang benar. Makanya pendidikan yang paling bagus itu di rumah. Rumah itu ibaratnya sarapan bagi anak-anak kita. Anak-anak ketika sarapan di rumah, ketika di luar, maka dia tidak akan pernah tergiur dengan masakan yang ada. Kenapa? Dia sudah kenyang. Namun ketika anak tidak sarapan di rumah, keluar apa terjadi? Maka dia akan makan nafsu. Ujung-ujungnya dia sakit perut. Betul tidak? Nah, betul juga pendidikan. Dasar dalam anak-anak itu pendidikan agama.
Ketika dia sudah kenyang dengan agama, keluar dia aman. Bisa ngerti ya? Jadi kalau memang dia sudah kuat agamanya silakan. Tapi belum, maka tugas orang tua untuk menjaganya sampai dia sudah kuat. Lepaslah pagarnya itu. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Kalau dia perempuan, tamat SMA, segera nikahkan dengan orang-orang yang soleh, agar bapaknya tidak capek lagi ada suami yang menjaganya. Nah, kalau dia laki-laki, dua pilihannya. Akidahnya benar, akhlaknya benar, dapat pendapatan, suruh nikah juga agar dia terjaga. Kalau belum, mari kita pantau dia sampai dia mendapatkan akidah yang benar. Sampai dia kuat dalam menjalankan agamanya dan bebas dari fitnah-fitnah. Cukup ya? Kita ada lagi? Masya Allah, ada dua. Apa? Yang satu nih. Mana? Ini masalah pemerintah kita kan sudah menerapkan alatnya COVID atau namanya vaksin. Nah, nah tapi di satu sisi kita masih bingung Ustaz, karena ada juga apa namanya kabar-kabar yang negatif gitu Ustaz, mengenai yang sudah menerapkan vaksin begini. Nah, jadi ada takut Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya ketika kita tidak mengikuti Ustaz? Karena dibagi kalau di apa namanya pengalaman pribadi juga Ustaz, di satu sisi itu biasanya kebanyakan partai yang mengikuti dan ketika sudah vaksin dikeluarkan dari yang Ustaz. Nah, jadi ada ibaratnya kayak pemahaman yang kita nggak boleh ikut juga Ustaz dalam partai yang mengikuti gitu Ustaz, karena harus ikut dengan hukum partai gitu Ustaz, karena kita juga tidak mau ikut dengan hukum partai. Partai Ya Ustaz. Partai. Nah, gimana hukumnya tadi kalau kita tidak mengikuti pemerintah dalam mengikuti vaksin ini Ustaz? Masya Allah. Dalam keadaan kita takut Ustaz. Ya, ada dua hal yang harus kita sampaikan masalah COVID ini dan vaksin. COVID ini ada banyak madhab di situ. Kalau madhabnya para pengusaha, apal mata itu bohong itu katanya. Kalau madhabnya orang-orang yang enggak acu tak acu itu dianggap itu tidak ada. Kalau madhabnya orang ekonomi beda lagi. Kalau madhabnya orang halusinasi beda lagi. Maka siapakah yang kita ikuti di sini? Madhabnya para dokter. Madhabnya apa? Yang ahli dokter. Gimana saran mereka? Itu yang pertama. Artinya tidak boleh juga acu tak acu. Tidak boleh juga meremehkan. Tapi tidak boleh juga fobia. Oh takut, nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh kalau madhabnya tukang ojek, tahu nggak tukang ojek itu? Madhab tukang ojek beda lagi dia. Apa kata dia? Saya kalau di rumah saja pasti mati katanya, karena nggak makan. Kalau saya keluar bisa kena, bisa tidak kan? Ya kan? Bisa kena COVID, bisa tidak. Kemudian kalaupun kena bisa mati, bisa tidak kan? Mendingan saya keluar aja katanya. Karena di rumah pasti mati karena nggak makan, karena nggak dapat pekerjaan. Itu madhabnya tukang ojek. Nah sekarang ada vaksin sekarang, ada vaksin. Ketika pemerintah menyuruh kita untuk vaksin, alhamdulillah saya sudah vaksin sekali. Senin depan yang kedua kali. Di sini kita harus meneliti, apakah hukum asal vaksin itu boleh atau tidak boleh. Kalau sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia mengatakan itu hukumnya mubah, boleh. Nah, ketika itu sudah hukum mubah, ditambah dengan aturan pemerintah, maka hukum yang mubah itu bisa jadi wajib hukum. Bisa jadi wajib hukum. Termasuk prokes itu, protokol kesehatan. Walaupun hal yang hukumnya mubah, namun ketika dikuatkan oleh aturan pemerintah, maka hukumnya wajib untuk ditaati. Seperti lampu merah misalnya. Lampu merah, merah, kuning, hijau. Ya. Itu hukum asalnya mubah. Namun ketika sudah menjadi aturan, maka kewajiban kita harus mentaatinya. Sami'na wa ta'ana. Termasuk juga vaksin tadi itu, yang hukum asalnya mubah. Namun ketika ada aturan pemerintah, maka hukumnya wajib untuk diikuti, untuk ditaati. Allah berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Maksud dalam situ. Bisa ngerti ya?
Jadi hukum asalnya mubah. Kalau tidak ada perintah maka kita boleh melaksanakan atau tidak. Tapi ketika ada aturan pemerintah tertuang dalam aturannya maka kewajiban kita harus mentaati. Wallahu ta'ala. Terakhir. Boleh kita ketika kita memerintahkan suatu perkara bukan dengan perkara hukum tersebut, takutnya jadi debat. Misalkan tolong matikan musiknya karena saya pusing. Kita bilang melarang, takutnya kita bilang begitu sama dia karena kita tahu orangnya ini tidak debat. Seperti itu. Nanti boleh memberhentikan sesuatu yang Memberitahukan, iya. yang kita satu perkara yang haram, tidak sampaikan dengan perkara tersebut. Boleh. Itu bagian dari trik dakwah itu. Bagian dari trik dakwah. Dulu waktu anak pulang dari waktu mondok dulu. Waktu mondok. Pulang ke ke Sumbawa. Pas baliknya naik bis biasa, bis Safari Demaraya. Dulu naiknya dari Lombok ke sama namanya ke Salatiga, ke Solo. Itu supirnya menyalakan musik terus. Kenapa kita sampaikan? Saya sendiri datang ke sana, Pak, bisa nggak dimatikan? Kita mau tidur, dimatikan sama dia. Jadi masalah. Yang penting kita sampaikan dengan baik-baik. Pak, boleh nggak dimatikan, kita mau tidur? Itu kan tidak tahu. Baru-baru ini ketika anak tinggal di Keratu itu, pas pulang dari Gili yang kedua tuh loh. Gili-gali yang kedua itu. Kan sampai sana kan sampai rumah zuhur. Musiknya di setelkan, karaoke. Asar nyalakan lagi. Maghrib berhenti sebentar, Isya nyalakan lagi. Orang belum istirahat, musik. Kasihkan, kebetulan yang di sana kan masih janda di sana. Bu, bisa nggak dikecilkan dikit suaranya? Oh ya, Ustaz. Dia dengan suara pelan-pelan, alhamdulillah sampai sekarang nggak tahu sekarang gimana. Selama saya itu setelah itu nggak ada lagi yang namanya karaokean. Yang penting kita sampaikan dengan mungkin itulah namanya fiqh dakwah. Contoh lain misalnya ada orang yang lagi minum minuman keras. Dia megang botolnya, sambil mabuk-mabukan. Kita katakan, haram itu. Bisa jadi dia akan memecahkan botolnya, menusuk kita. Kan begitu. Maka buku itu fikih dakwah namanya. Bagaimana caranya? Kita ambilkan dulu botolnya, singkirkan, baru kita sampaikan, jangan minum. Jadi itulah namanya fikih dakwah. Jangan sampai nanti ketika antum, masya Allah, lewat ini sedang kutuk, matikan itu, nggak boleh, haram, masya Allah. Antum diusir. Ya itulah fikih dakwah. Dan Nabi SAW menggunakan dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, tidak menyalahkan, tapi menjelaskan kesalahannya, menjauhkan orang dari kemaksiatan. Dan dakwah itu tidak semudah membolakkan telapak tangan. Makanya kata Nabi SAW dalam Al-Quran, butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Apa tadi? Di surat Al-Asr itu, wal asri illal ladzina amanu minas salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Butuh kesabaran. Enggak boleh begitu gampangnya kita berdakwah dan harus didengar, tidak. Ada tahapan-tahapan. Itu ya. Wallahu ta'ala. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.